Nah, pertanyaannya sekarang, muda dan diakonia mungkin nggak? Ya mungkin. Kita nih punya kekuatan yang nggak dimiliki oleh generasi lain, teman-teman. Inovasi. Kita mampu berpikir out of the box di dunia kerja. Aku nggak tahu ya teman-teman, mungkin ada yang kerja atau kuliah atau gimana ya. Tapi kita punya kemampuan, kelebihan kita terbiasa untuk bergerak out of the box gitu. Cara bekerja dan cara pikir kita, cara bekerja dan cara pikir startup, melakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaan gitu. Kita punya kemampuan pada penguasaan teknologi. Jadi kita bisa berupaya dengan sangat luas menyebarkan niat baik kita, dan kita punya tenaga. Kita masih punya tenaga di samping kesibukan kita. Tapi juga kita punya jejaring yang luas. Mungkin kalian kenal sama teman di mana, alumni di mana. Kita punya jejaring yang sangat luas yang sama-sama masih punya tenaga, aktivitas yang besar yang bisa kita lakukan gitu, teman-teman. Kita punya inovasi, kita mampu berpikir out of the box, penguasaan teknologi, tenaga, jejaring yang luas. Pertanyaannya adalah teman-teman mau nggak kita memulai berdiakonia? Nggak hanya sebagai komunitas, tapi diri pribadi. Jadi itu modal kita. Di samping tadi ada alasan dan output yang hari ini kita pelajari, teman-teman. Pertanyaannya kan how and where. Bagaimana kita memulai dan where? Ya, bagaimana memulai? Teman-teman mungkin bisa melakukan 3 hal ini ya. Analisis, aksi, refleksi. Analisis, aksi, refleksi. Analisis, teman-teman lihat keadaan sekitar. Ini membutuhkan apa ya? Membutuhkan apa ya? Analisis, aksi, dan refleksi. Membutuhkan apa? Aksi, berbuat, lakukan sesuatu. Ya, lakukan sesuatu berdasarkan hasil analisis yang tadi teman-teman lakukan. Lalu berefleksi. Berefleksinya kaitkan dengan firman Tuhan, ya. Oh, ini harusnya kita bisa lebih nih dari firman Tuhan. Oh, harusnya kita bisa melakukan ini itu ya. Lalu setelah refleksi apa? Balik lagi ke analisis. Ya, dari hasil refleksi itu jadikan analisis. Analisis aksi, berbuat sesuatu, lalu berefleksi. Gitu terus. Nanti lama-lama tindakan diakonia teman-teman itu akan semakin baik, terutama di komunitas ya, teman-teman. Analisis, lihat keadaan sekitar, nggak usah jauh-jauh sampai ke Papua gitu, kadang ya nggak usah juga. Yang kita bisa aja, lihat aja sekitar gereja deh, GKJ Bogor, ini lagi butuh apa, teman-teman, nih apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, apa yang dibutuhkan, ya. Aksi, lakukan sesuatu, udah nemu nih, oh ini, kita kayaknya bisa ngasih ini deh, oke kita lakukan. Lalu berefleksi lah dari tindakan itu. Itu terus kita lakuin tuh, analisis, aksi, refleksi. Hasil refleksi kita, hasil evaluasi kita dianalisis lagi untuk melakukan tindakan yang baru. Lalu kita aksi, lakukan aksi lagi, refleksi gitu terus saja berputar. Nah, mulai dari mana ya? Mulai dari ya kota tempat teman-teman tinggal, komunitas teman-teman berada di Bogor ya. Aku nggak tahu masuknya kota Bogor nggak sih di GKJ Bogor? Masuk kota Bogor nggak sih masih? Masih ya teman-teman ya? Semoga masih ya. Masih ini aku nemunya ini sih, nggak nemu GK ini ya. Ini ya teman-teman. Mulai dari sini teman-teman ya. Dari ini maksudnya kota atau lingkungan tempat kalian tinggal. Nah, sekarang teman-teman coba amati di sekitar lingkungan GKJ Bogor, apa yang bisa teman-teman kasih, apa yang bisa teman-teman berikan. Misalnya ya, lalu aksi, mulai lakukan sesuatu dan berefleksi atas hal tersebut gitu teman-teman. Ini kisah yang aku bisa bagikan juga dari pengalaman di tempatku ya, GKJ Joglo. Gereja kami berdempetan dengan sebuah sekolah ya teman-teman. Kalau siang waktu itu ada ini sebenarnya sekolah internasional, sekolah bagus gitu ya. Jadi anak-anaknya itu diantar pakai supir pribadi. Misalnya anaknya SD sama ada kakak adik SD sama SMP itu kadang-kadang supirnya juga 2 tuh guys. Gitu kan. Jadi depan gereja tuh penuh gitu dengan mobil-mobil ya. Para supir ini teman-teman sambil menunggu mereka tuh kadang nongkrong di depan gereja kami. Gereja kami tuh bentuknya kayak joglo gitu. Jadi ada halaman, ada selasar-selasarnya yang ada banyak pohon, lalu ada terlindungi dari atap. Lalu mereka bisa ada yang tiduran di situ, ada yang duduk, ada yang sambil ngobrol-ngobrol, sambil nungguin anak sekolah, jemput anak sekolah gitu. Suatu kali ada yang protes, itu kan gereja kok nanti jadi nggak aman, kok ada orang asing kayak gitu segala macam. Saya marahin orang itu tersebut gitu teman-teman. Ini kebetulan di rapat majelis. Saya bilang, lo jangan, itu justru tindakan diakonia kita.
gitu, teman-teman. Kenapa? Ya karena orang itu butuh tempat untuk berteduh. Orang itu butuh tempat, bisa mereka mungkin nggak kepanasan, kalau di mobil kan kepanasan. Sekedar meminjamkan serambi gereja, apa salahnya gitu. Saya bilang begitu, teman-teman. Ya akhirnya sampai sekarang ya gereja dibuka aja dengan lebar. Sama kemudian ada juga di dekat situ ada warung ya. Warung ini selalu ngambil air dari gereja gitu. Ada juga yang protes tuh teman-teman. Kok air gereja diambil? WC gereja nanti jadi bau kalau ada ini banyak orang. Loh jangan. Justru di situ diakonia kita sebagai gereja. Kita nggak ngapa-ngapain, cuma buka gerbang, buka toilet gitu. Udah cuma itu aja. Loh justru kan dengan begitu kan gereja bisa jadi berkat tuh buat orang-orang itu gitu. Nah, itu tindakan diakonia. Sesederhana itu kadang, teman-teman. Nah, monggo silakan teman-teman di komunitas di GKJ Bogor ya, Komisi Pemuda, apa nih yang bisa kalian lakukan untuk kota tempat kalian berada, untuk lingkungan tempat kalian berada. Lakukan kunjungan-kunjungan ke panti asuhan juga mungkin bisa gitu ya. Lakukan apa ya teman-teman? Aku baru dapat ide juga, ada tindakan diakonia juga yang cukup menarik loh teman-teman. Ngunjungin itu shelter-shelter penampungan hewan-hewan liar. Itu bagus juga loh teman-teman ya. Bahwa kita berdiakonia bukan hanya ke sesama manusia, tetapi ke ciptaan lainnya gitu. Anjing kucing liar yang kadang disiksa sama orang-orang yang kurang kerjaan gitu. Itu diberi berdiakonia ke situ. Kayaknya jarang ya, belum pernah ya teman-teman. Atau juga hal-hal lain, misalnya kayak kerja bakti lingkungan kah misalnya, atau apa konteks GKJ Bogor. Aku belum ngobrol banyak nih sama Mbak Gigi juga, apa sih konteks GKJ Bogor yang mungkin bisa kalian lakukan dan kalian jadi berkat di sana.